Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan tafsir ayat yang ke-9. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum. Nah, sebelum itu ke-8 dulu. Ya. Ayat ke-8 dan ke-9. Nah, mudah-mudahan kita bisa selesaikan dua ayat. Ayat ke-8 dan ayat ke-9. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatiluukum fid din wa lam yukhrijuukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. لا ينهاكم الله، لا نافية yang artinya tidak. Yanhakum, yanha, melarang, yaitu Allah. Allah tidak melarang kum, kalian. Kum artinya kalian. La yanhakumullahu, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala melarang kalian. Anil ladzina lam yuqatilukum fid din, dari alladzina, orang-orang yang yakni orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka itu lam yuqatilukum fid din. Lam artinya tidak, ya, juga bermakna nafi. Yuqatilukum, mereka itu tidak memerangi kalian. Orang-orang kafir itu, orang musyrik itu tidak memerangi kalian fid din, dalam agama, dalam hal agama. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tidak memerangi kalian dalam agama. Karena di sana ada orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang sifatnya harbiyun. Ya, harbi, nisbah kepada harb, yakni memerangi Islam dan kaum muslimin, memerangi kaum muslimin dalam hal agama, perang agama. Ya. Memerangi kaum muslimin karena Islam, karena mereka beragama Islam. Adapun orang-orang yang tidak memerangi kaum muslimin dalam hal agama, Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang dari mereka dalam hal apa akan datang nanti. Tidak melarang dari orang-orang yang tidak dari orang kafir, orang musyrik yang tidak memerangi kaum muslimin dalam hal agama. Ya, yang ini dibolehkan dalam hal apa akan datang nanti pada kelanjutan ayat. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka tidak yukhrijukum, tidak mengusir kalian, tidak mengeluarkan kalian min diyarikum, dari negeri-negeri kalian. Dari negeri-negeri kalian.
Nah, masuk di dalamnya dalam kategori orang-orang kafir, orang musyrik yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Masuk di dalamnya non harbi selain harbi, dan telah lewat pembagian orang kafir ya menjadi harbi, yakni yang memerangi Islam, memerangi kaum muslimin. Terhadap mereka diberlakukan juga perang. Ya. Tidak ada tentunya ya perlakuan baik kepada mereka. Mereka diperlakukan sesuai dengan sikap mereka, memerangi, maka diperangi juga. Kemudian yang kedua non harbi, selain harbi, yakni yang tidak memerangi kaum muslimin. Masuk di dalamnya ya orang kafir yang membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ada ahd, muhadanah. Nah, yakni sulh, perdamaian. Nah, tidak saling memerangi. Nah, disebut muahad, terikat perjanjian damai. Masuk pula di dalamnya zimmi. Zimmi nisbah kepada zimmah, yakni ahlul zimmah. Zimmi yakni orang kafir yang ya punya zimmah, terjamin ya. Karena dia tunduk di bawah pemerintahan Islam. Tunduk di bawah pemerintahan Islam. Baik, hidupnya diatur oleh aturan Islam di bawah kekuasaan kaum muslimin. Yang ketiga, musta'man. Musta'man adalah orang yang minta jaminan al-aman. Minta jaminan al-aman, jaminan keamanan dari pemerintah muslim yang akan dimasuki negerinya dan diberi. Penguasa muslim, pemerintah muslim memberikan aman, jaminan keamanan tersebut selama dia berada di negeri muslim itu, ya, dia terjamin keamanannya, tidak terganggu. Nah, ini selain harbi. Ini adalah golongan-golongan yang tidak memerangi kaum muslimin dalam hal agama. Ya, dan tidak mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Baik. Kemudian masuk pula di dalamnya orang-orang kafir yang tidak melakukan peperangan mengenai kaum muslimin dan tidak mengusir kaum muslimin dari kalangan kaum wanita, an-nisa wa du'afah, dari kalangan wanita, dari kalangan ya orang-orang yang lemah, anak-anak kecil atau orang tua, orang kafir yang sudah tua yang memang tidak ikut-ikutan dalam perkara itu. Nah, tidak ikut-ikutan dalam perkara itu. Nah, Ibnu Katsir menyebutkan kan nisa'i wad du'afah, seperti kaum wanita dan orang-orang lemah. Nah, lemah karena di anak kecil atau orang sudah kakek-kakek. Nah, nenek-nenek jadi sudah lemah, tidak ikut-ikutan dalam hal itu. Nah, terhadap mereka itu tidak ada larangan. Allah SWT tidak melarang
an tabarruhum, tidak melarang kalian dari berbuat berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka. Kata Al-Qurtubi dalam tafsirnya ini bagi yang mengerti nahwu, an tabarruhum secara i'rab nahwu, an ini kan masdariyah ya. An harfu nasbin wa masdar. Tabarru ini mudhari' mansub bi an. Mudhari' mansub bi an ini ya dipetik darinya masdar bersamaan. Al-bir, makna al-ihsan. Nah, masdar ini sebagai badal. Nah, badal dari alladzina. La yanhaakumullahu 'anil ladzina. Jadi pada posisi secara i'rab majrur, badal dari alladzina. Yani la yanhaakumullahu 'anil bir. Anil ihsan lilladzina lam yuqatilukum. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian dari berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Wa tuqsitu ilaihim, dan tidak melarang kalian dari al-qist. Al-qist adalah al-adl, dari berbuat adil kepada mereka. Ya, al-qist semakna dengan al-adl. Wa tuqsitu ilaihim, yakni berbuat adil kepada mereka. Karena mereka tidak mendolimi kalian, mereka tidak memerangi kalian dalam agama, tidak mengusir kalian, tidak berbuat kedoliman kepada mereka. Maka kalian pun tidak dilarang untuk berbuat adil kepada mereka, berlaku baik terhadap mereka dan berbuat adil kepada mereka. yakni tidak mendolimi mereka, tetapi berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah SWT mencintai al-muqsitin, orang-orang yang berbuat qist, yakni berbuat adil. Nah, kata Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, menafsirkan ayat ini, ay la yanhakumullahu 'anil birri was-silah. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian dari al-bir was-silah, dari berbuat baik, menyambung hubungan baik, silah, wal mukafa'ati bil ma'ruf, berbuat baik, membalas. Nah, al-mukafa'ah yaitu membalas dengan ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ketika mereka berbuat baik kepada kita, kita pun membalas kebaikan itu. Ya, memberi, kita juga balas, kita beri. Nah, wal qist
lil musyrikin, dan berbuat adil kepada kaum musyrikin. Min aqaribikum wa ghairihim, baik dari kalangan kerabat-kerabat kalian yang musyrik, yang kafir, maupun selainnya. Tidak dosa berbuat baik kepada mereka, ya. Menjaga hubungan baik dengan mereka dan membalas dengan cara yang ma'ruf, ya, kebaikan mereka, dan berbuat adil kepada mereka. Haitsu kanu bihalin, ya, manakala mereka dalam keadaan, orang musyrik itu dalam keadaan lam yantasibu liqitalikum fid din. Lam yantasibu liqitalikum fid din, mereka tidak mengobarkan, tidak menegakkan peperangan dalam agama kepada kalian. Wal ikhraj min diyarikum, dan mereka tidak, ya, melakukan upaya-upaya pengusiran kalian keluar dari negeri kalian. Falaisa 'alaikum junahun an tasiluhum, tidak ada junah, tidak ada dosa bagi kalian untuk menyambung hubungan baik dengan mereka. Fa inna silatahum fi hadhil halati, karena sesungguhnya menyambung hubungan baik dengan mereka dalam keadaan ini la mahdhura fiha, tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya, tidak ada hal yang dikhawatirkan, wala mafsadah, ya, la mahdhurun fiha wala mafsadatun, dan tidak ada mafsadah, tidak ada kerusakan padanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana kata Allah, anil abawain al-musyrikin, tentang ayah dan ibu, anil abawainil musyrikain, anil abawaini al-musyrikaini, tentang ayah dan ibu yang musyrik. Jika kedua orang tua seseorang musyrik, dia muslim. Idza kana waladuhuma musliman, apabila anaknya muslim, ayah ibunya kafir musyrik. Allah mengatakan apa? Dalam surat Luqman, wa in jahadaka, jika kedua orang tuamu bersungguh-sungguh, berupaya, berjuang, ala an tusyrika bi, agar engkau ikut berbuat syirik denganku. Ya, seperti keduanya. Mengajak kamu, berjuang bersungguh-sungguh agar engkau ikut musyrik bersama keduanya. Ma laisa laka bi ilm, yang mana yang namanya kesyirikan itu tidak ada, ya, landasan ilmunya, tidak ada hujjahnya, itu hakikat syirik. Fala tuti'huma, maka kamu jangan taati keduanya. Jangan taati keduanya. Tetapi hal itu tidak menghalangi untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Tetap temani keduanya, bergaul dengan keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim tentang kisah Asma bint Abi Bakar radhiyallahu taala anhumah. Kata Asma bint Abi Bakar, qadimat ummi. Qadimat ummi, datang ibuku dari Makkah ke Madinah. Wahia musyrikatun, dalam keadaan dia musyrikah. Fi ahdi Quraisyin id ahadu, pada masa perjanjian damai Quraisy, sulh Hudaybiyah. Kita tahu bersama terjadi sulh Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriyah. Ya. Nah, di masa damai itu, jadi bukan masa perang. Statusnya, ya, statusnya orang-orang Quraisy di masa itu adalah muahadun. Statusnya muahad. Mereka terikat ahad, perjanjian damai, sulh. Nah,
di masa itu dimanfaatkan oleh ibunya Asma binti Abi Bakar, datang dari Makkah ke Madinah untuk menjumpai putrinya. Nah, dia datang ingin berjumpa dengan Asma, ingin berbincang-bincang, menyambung hubungan karena itu putrinya, membawakan hadiah. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma merasa khawatir menyambutnya dan menerimanya. Nah, maka dia minta fatwa dulu. Ya. Minta fatwa kepada Rasul alaihi wasallam. Kata dia, fa'ataitu an-nabiyya. Maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqult, lantas berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi, sesungguhnya ibuku, qadimat, datang dari Makkah ke sini, ke Madinah, wahia raghibatun, dalam keadaan dia ingin menyambung hubungan. Afa asiluha, apakah aku boleh menyambung hubungan baik dengannya? Kata Nabi alaihi wasallam, na'am, boleh. Ya, boleh. Sili ummaki, sambung hubungan baik dengan ibumu. Nah, jadi ini tafsir ayat. Terakhir, ana nukilkan keterangan Ibn al-Jawzi rahmatullah alaih dalam kitabnya Zadul Masir. Setelah Ibn al-Jawzi menukilkan khilaf di antara ulama mengenai apa sebab nuzul hadil ayah. Apa sebab turunnya ayat ini, beliau menyimpulkan dari seluruh pendapat ulama ada 5 pendapat. Ya, ada 5 pendapat. Salah satunya pendapat yang mengatakan bahwa sebab turunnya ayat ini terkait kisah Asma binti Abi Bakar tadi, yang sudah kita dengar hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan juga dalam Musnad Al-Imam Ahmad. Nah, ada 5 pendapat. Salah satunya pendapat yang mengatakan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah kisah ya Asma binti Abi Bakar tadi yang didatangi oleh ibunya. Nah, sudah kita dengar hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan juga dalam Musnad Al-Imam Ahmad. Wallahu a'lam. Tidak ada keterangan pada hadis itu ya yang kita dengar riwayatnya tadi bahwa ayat turun karena peristiwa tersebut. Wallahu a'lam. Cek dalam As-Sahih Al-Musnad min asbab an-nuzul karya Syekhuna Muqbil pada surat Al-Mumtahanah, beliau tidak mensahihkan sebuah hadis di sini ya mengenai sebab turunnya ayat ini. Nah, wallahu a'lam. Kemudian setelah menyebutkan 5 pendapat tersebut, dan menyebutkan 5 pendapat tersebut, yang ana ingin nukil adalah keterangan Ibn al-Jawzi mengatakan qala al-mufassirun, kata para ahli tafsir, wa hadhihi al-ayatu, ayat ini rukhsah, keringanan fi silatil ladina lam yansibul harba lil muslimin. Rukhsah keringanan fi dalam hal silah, menyambung hubungan. Alladzina dengan orang-orang yang lam yansibu, tidak menegakkan, tidak melakukan ya al-harba lil muslimin, tidak melakukan peperangan, memerangi kaum muslimin.
wa jawazi birrihim, dan rukhsah keringanan bolehnya berbuat berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka. Ini perhatikan yang terakhir. Jangan sampai difahami tadi dari sekian keterangan yang kita lewati ketika didengar bahwa makna ayat boleh menyambung hubungan baik ya dengan mereka, berbuat adil, membalas kebaikan mereka. Kemudian difahami berarti boleh mencintai mereka, boleh menjalin hubungan ya cinta, kasih sayang. Nah, yakni boleh menjalin hubungan loyalitas, la. Adapun al-bara' tetap. Nah, dalam qalb ya tetap bara' kebencian ya, berlepas diri darinya, kebencian terhadapnya karena kekufuran yang isinya itu tetap terjaga. Namun itu tidak menghalangi untuk menyambung hubungan baik dan berbuat baik. Kata Ibnu Jauzi, ayat ini rukhsah, keringanan dalam hal menyambung hubungan dengan orang-orang kafir yang tidak melakukan peperangan dengan kaum muslimin, dan rukhsah keringanan untuk berbuat baik kepada mereka, wa in kanatil muwalatu munqati'atan minhum. Itu ditegaskan ini. Wa in kanatil muwalatu munqati'atan minhum. Meskipun al-muwalat, al-wala, loyalitas, munqati'atan, terputus dari mereka. Hubungan loyal tidak ada, loyalitas tidak ada. Sudah kalian faham apa makna wala, muwalat, loyalitas? Mengandung makna hub, cinta. Ya. Nasr, menolong, kerjasama. Itu tidak. Jadi sebatas muamalah duniawiyah, ya, setelah kita secara i'tiqad dan amalan batin dengan qalbu kita bara', membenci, memusuhi dan memutus wala, tidak menghalangi kita untuk tetap berbuat baik dan menyambung. Meskipun orang tua yang musyrik, yang kafir tadi, kita tidak boleh mencintainya. Ya, tidak boleh loyal kepadanya. Namun tidak menghalangi kita wasahibhuma fid dunya ma'rufa, berbuat baik kepadanya dalam muamalah duniawiyah. Asma bint Abi Bakr dipersilahkan menerima ibunya, masukkan ke rumah, menerima hadiahnya, menyambung hubungan. Tetapi loyalitas tetap terputus, muamalah tetap terputus. Ya, bara' tetap terjaga. Nah, apalagi selain kerabat. Nah, jadi jangan sampai salah paham. Nah, jadi sebatas itu tadi. Muamalah duniawiyah, ya, ihsan, bir, adl, qist. Nah, mukafah bil ma'ruf itu la ba's. Nah, baik, punya tetangga musyrik kafir, ya, dia biasa memberi kita hadiah, kita terima, kita balas hadiahnya. Nah, dan yang semisal dengan itu dari muamalah duniawiyah. Lebih dari itu tidak. Adapun jika sudah terkait dengan urusan agama, la. Nah, ya, jika dia mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita, jangan kemudian dibalas selamat Natal, tahun baru dan semisalnya, la, tidak boleh. Nah, ya, itu haram. Dia mengucapkan selamat Natal, ya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Ahkam Ahli Dhimmah, jika dia selamat dari kekufuran, maka tidak selamat dari dosa besar. Artinya dikhawatirkan, ya, terjerumus dalam kekufuran. Mengucapkan selamat atas ritual agama, hari raya besar keagamaan mereka, syiar-syiar agama mereka seperti Natal dan semisalnya. Nah, yang seperti itu tidak boleh.
Yang bisa hanya muamalah duniawiyah, tidak kaitannya dengan agama. Nah, saling membalas, ya, menyambung hubungan baik, ya, tidak mendoliminya, berbuat adil kepadanya. Nah, jika mengucapkan salam kita balas waalaikum, tetap jangan mendahului salam. Jangan melampaui batas. Karena dia bukan harbi, kemudian mentang-mentang karena bukan harbi kemudian ya duluan. Tidak. Tetap tidak boleh mendahului salam. Jika dia memberi salam, waalaikum. Nah, kita lebih mulia daripada dia. Jika dia memuliakan kita dengan itu, maka kita balas. Adil. Tapi jangan memuliakan dia dengan mendahului. Nah, tetap ada batas-batasnya, tetap terjaga. Barakallahu fikum. Nah, sepertinya ayat berikutnya tidak memungkinkan. Itu kita selesaikan, insyaallah kita sambung besok. Bi'idznillah ta'ala. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallah, alhamdulillah.